Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Nila Triara dengan NIM 230320053. Pada video kali ini saya akan membahas tentang polisi brief dan dokumen advokasi agribisnis. Mungkin sebagian dari teman-teman pernah mendengar istilah policy brief, tapi masih bertanya-tanya sebenarnya apa sih itu policy brief? Mengapa dokumen ini sering digunakan oleh pemerintah, peneliti, organisasi petani, bahkan perusahaan agribisnis ketika ingin memengaruhi suatu kebijakan? Nah, pertanyaan-pertanyaan tersebut akan saya bahas secara lengkap pada video kali ini. Teman-teman perlu memahami bahwa dalam melakukan advokasi, kita tidak cukup hanya menyampaikan keluhan atau pendapat saja. Semua usulan harus didukung oleh data, fakta, analisis, dan rekomendasi yang jelas. Salah satu media yang paling efektif untuk menyampaikan hal tersebut adalah melalui sebuah policy brief. Melalui policy brief, berbagai informasi yang awalnya sangat panjang dan rumit dapat diringkas menjadi dokumen yang singkat, padat, tetapi tetap memiliki kekuatan untuk memengaruhi pengambilan keputusan. Karena itu, setiap mempelajari materi ini, diharapkan teman-teman mampu memahami konsep policy brief, mengetahui manfaatnya dalam advokasi agribisnis, serta membedakannya dengan dokumen advokasi lainnya. Secara sederhana, policy brief adalah sebuah dokumen yang berisi ringkasan atau suatu permasalahan beserta rekomendasi kebijakan yang ditunjukkan kepada para pengambil keputusan. Berbeda dengan laporan penelitian yang biasanya sangat panjang dan penuh dengan pembahasan ilmiah, policy brief dibuat sesingkat mungkin sehingga mudah dibaca oleh pejabat pemerintah, anggota legislatif, pemimpin organisasi, ataupun pihak yang memiliki wewenang dalam mengambil keputusan. Karena para pengambil kebijakan umumnya memiliki waktu yang sangat terbatas, mereka tidak mungkin membaca laporan penelitian yang terdiri dari puluhan bahkan ratusan halaman hanya untuk memahami satu persoalan. Mereka membutuhkan informasi yang langsung menjelaskan apa masalahnya, mengapa masalah tersebut penting, bagaimana kondisi di lapangan, dan solusi apa yang paling tepat untuk diterapkan. Nah, semua informasi tersebut disajikan dalam sebuah policy brief. Dalam dunia agribisnis, policy brief sering digunakan ketika ingin mengusulkan kebijakan baru kepada pemerintah. Misalnya, petani menginginkan adanya subsidi pupuk yang lebih tepat sasaran daripada hanya melakukan demonstrasi atau menyampaikan keluhan akan jauh lebih efektif apabila menyusun sebuah policy brief. Di dalam dokumen tersebut dijelaskan kondisi kelangkaan pupuk, data, jumlah petani yang dampaknya tersebut terhadap produksi pertanian, hingga rekomendasi kebijakan yang dapat dilakukan pemerintah. Dengan cara seperti ini, usulan menjadi jauh lebih kuat karena didukung oleh data dan analisis, bukan hanya pendapat pribadi. Jadi dapat disimpulkan bahwa policy brief ini merupakan jembatan antara data, hasil penelitian, dan proses pengambilan kebijakan. Lalu fungsi dari policy brief yang pertama itu adalah menyampaikan pesan penting dan rekomendasi kebijakan secara ringkas dan jelas. Artinya seluruh informasi yang panjang disederhanakan menjadi poin-poin utama sehingga pembaca dapat langsung memahami inti persoalan. Fungsi yang kedua yaitu membantu pembuat kebijakan memahami suatu permasalahan dengan lebih cepat. Bayangkan seorang kepala dinas pertanian yang setiap hari harus menghadiri rapat, menerima berbagai laporan, serta mengambil banyak keputusan. Tentu beliau akan lebih terbantu apabila memperoleh dokumen yang singkat tetapi langsung menjelaskan inti persoalan. Fungsi ketiga yaitu menjadi alat komunikasi strategi
logis dalam proses advokasi. Ketika organisasi petani, akademisi, maupun perusahaan agribisnis ingin memengaruhi suatu kebijakan, mereka membutuhkan media komunikasi yang mampu menyampaikan argumentasi secara sistematis. Disinilah polisi brief berperan sebagai alat komunikasi yang efektif. Kemudian fungsi berikutnya yaitu mendukung perubahan kebijakan berdasarkan data dan fakta. Semua rekomendasi yang terdapat di dalam polisi brief harus berasal dari bukti yang dapat dipertanggungjawabkan sehingga peluang diterimanya usulan menjadi lebih besar. Dalam kegiatan advokasi, tujuan utamanya bukan hanya menyampaikan aspirasi, tetapi juga menyampaikan pihak yang memiliki kewenangan agar bersedia mengambil tindakan. Supaya tujuan tersebut tercapai, tentu kita membutuhkan dokumen yang mampu menjelaskan persoalan secara sederhana, namun tetap kuat dari sisi bukti. Karena itulah polisi brief banyak digunakan dalam advokasi. Yang pertama, karena dokumen ini sangat singkat dan mudah dipahami, bahasanya tidak berbelit-belit, sehingga pembaca dapat langsung memahami isi dokumen. Yang kedua, berbasis data dan analisis yang kuat, artinya setiap rekomendasi harus memiliki dasar yang jelas, baik berupa data statistik, hasil penelitian, maupun fakta yang ditemukan di lapangan. Yang ketiga, mampu memengaruhi pengambilan keputusan. Ketika rekomendasi disampaikan secara logis dan didukung bukti yang kuat, kemudian usulan tersebut diterima tentu akan lebih besar. Yang keempat, lebih efisien dalam menyampaikan pesan advokasi. Daripada menjelaskan panjang lebar dalam sebuah rapat, dan seringkali cukup memberikan polisi brief kepada pembuat kebijakan agar mereka memperoleh gambaran lengkap mengenai persoalan yang sedang dihadapi. Masih banyak orang yang menganggap bahwa polisi brief sama dengan laporan penelitian, padahal keduanya memiliki tujuan yang berbeda. Laporan penelitian dibuat untuk menjelaskan seluruh proses penelitian secara ilmiah. Di dalamnya terdapat pendahuluan, kajian pustaka, metodologi penelitian, hasil penelitian, pembahasan, hingga kesimpulan. Dokumen seperti ini biasanya cukup panjang karena menjelaskan seluruh proses penelitian secara rinci. Sementara itu, polisi brief hanya mengambil bagian-bagian penting dari hasil penelitian yang benar-benar dibutuhkan dalam proses pengambilan keputusan. Nah, kalau laporan penelitian bertujuan menghasilkan pengetahuan baru, maka polisi brief bertujuan menghasilkan kebijakan yang lebih baik. Dari segi bahasanya pun berbeda. Laporan penelitian menggunakan bahasa ilmiah yang formal, sedangkan polisi brief menggunakan bahasa yang lebih sederhana agar mudah dipahami oleh semua kalangan, termasuk pembuat kebijakan yang mungkin tidak memiliki latar belakang akademik tertentu. Sekarang mungkin muncul pertanyaan, mengapa polisi brief dianggap sangat penting dalam proses advokasi maupun pengambilan keputusan? Mengapa hampir setiap lembaga pemerintah, organisasi internasional, perguruan tinggi, hingga lembaga penelitian selalu menyusun polisi brief setelah melakukan penelitian? Jawabannya, karena polisi brief mampu menjembatani antara hasil penelitian dengan proses pengambilan keputusan. Tidak semua hasil penelitian secara otomatis dapat dijadikan kebijakan. Hasil penelitian biasanya masih berupa laporan yang sangat panjang, penuh dengan data, metode penelitian tebal, grafik, dan pembahasan ilmiah yang cukup kompleks. Sementara itu, para pembuat kebijakan membutuhkan informasi yang cepat, jelas, dan langsung mengarah pada solusi. Oleh karena itu, polisi brief hadir sebagai media yang menyederhanakan berbagai informasi tersebut menjadi dokumen yang ringkas, tetapi tetap memiliki kekuatan untuk memengaruhi kebijakan. Mari kita bahas satu persatu alasan mengapa polisi brief ini menjadi sangat penting. Alasan yang pertama, pembuat kebijakan tidak memiliki banyak waktu membaca laporan yang penting.
Banyak seorang menteri pertanian, kepala dinas pertanian, bupati, atau anggota DPRD dalam satu hari mereka harus menghadiri rapat, menerima tamu, mempelajari berbagai laporan dari banyak sektor, hingga mengambil keputusan mengenai berbagai persoalan yang sedang terjadi. Dengan kondisi seperti itu, tentu mereka tidak mungkin membaca laporan penelitian yang jumlah halamannya bisa mencapai 100 hingga 300 halaman. Walaupun mereka memiliki waktu, belum tentu seluruh isi laporannya benar-benar relevan dengan keputusan yang akan diambil. Nah, disinilah peran policy brief menjadi sangat penting. Dokumen ini menyajikan informasi yang sudah diringkas, hingga pembuat kebijakan cukup membaca beberapa halaman saja untuk memahami inti persoalan. Sebagai contoh, seorang peneliti melakukan penelitian tentang dampak kelangkaan pupuk terhadap produksi padi di 5 kabupaten selama 1 tahun. Hasil penelitiannya mencapai lebih dari 100 halaman, namun ketika ingin menyampaikan hasil penelitian tersebut kepada pemerintah daerah, peneliti tidak memberikan seluruh laporan, melainkan menyusunnya menjadi policy brief yang hanya terdiri dari beberapa halaman. Di dalamnya sudah dijelaskan apa masalahnya, bagaimana dampaknya terhadap petani, dan kebijakan apa yang sebaiknya dilakukan. Yang kedua itu, karena policy brief mampu menyampaikan informasi secara ringkas tanpa menghilangkan inti dari permasalahan. Seringkali sebuah laporan penelitian berisi banyak informasi yang sebenarnya tidak terlalu dibutuhkan oleh pembuat kebijakan. Misalnya penjelasan metode penelitian secara sangat rinci, teori-teori yang panjang, dan pembahasan statistik yang kompleks. Dalam policy brief, informasi tersebut disederhanakan sehingga pembaca dapat langsung mengetahui apa masalahnya, mengapa masalah tersebut penting, siapa yang terdampak, dan apa solusi yang ditawarkan. Semakin jelas penyampaian informasi, semakin besar pula kemungkinan dokumen tersebut dibaca sampai selesai. Sebaliknya, sebuah policy brief masih menggunakan bahasa yang berbelit-belit atau terlalu banyak istilah teknis, pembaca justru akan kesulitan memahami isi dokumen. Akibatnya, rekomendasi yang sebenarnya baik bisa saja tidak dipertimbangkan karena cara penyampaiannya kurang efektif. Alasan yang berikutnya yaitu karena policy brief selalu disusun berdasarkan data dan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan. Dalam dunia kebijakan, keputusan yang diambil tidak boleh hanya berdasarkan opini, dugaan, ataupun kepentingan kelompok tertentu. Sebuah kebijakan baik harus didukung oleh bukti yang nyata. Misalnya, ada organisasi petani yang ingin mengusulkan pembangunan gudang penyimpanan hasil panen. Jika mereka hanya mengatakan bahwa petani membutuhkan gudang karena hasil panen sering rusak, tentu ulasan tersebut masih kurang kuat. Namun akan berbeda jika mereka menyampaikan data bahwa sekitar 25% hasil panen hortikultura mengalami kerusakan pasca panen akibat keterbatasan fasilitas penyimpanan, sehingga petani mengalami kerugian miliaran rupiah setiap tahun. Data tersebut kemudian diperkuat dengan hasil penelitian dan kondisi lapangan. Usulan seperti ini akan jauh lebih meyakinkan karena didukung oleh fakta yang jelas. Inilah mengapa policy brief disebut sebagai dokumen evidence-based policy, yaitu dokumen yang menyusun rekomendasi berdasarkan bukti, bukan berdasarkan asumsi. Yang selanjutnya yaitu yang keempat, alasannya karena bahasa yang digunakan dalam policy brief dibuat sederhana mungkin sehingga mudah dipahami oleh berbagai pihak. Perlu kita ingat bahwa pembaca tidak semua berasal dari kalangan akademisi, tapi bisa saja pembacanya adalah kepala daerah, anggota DPR, pejabat dinas, pimpinan perusahaan, organisasi petani, bahkan masyarakat umum yang terlibat dalam proses advokasi. Karena itulah bahasa yang digunakan tidak boleh terlalu ilmiah atau terlalu banyak istilah teknis yang sulit dipahami. Contohnya terjadi inefisiensi dalam sistem distribusi komoditas hortikultura akibat ketidakseimbangan antara supply chain dan market integration.
akan lebih mudah dipahami apabila ditulis distribusi hasil pertanian dalam belum berjalan dengan baik sehingga hasil panen menumpuk di daerah produksi, sementara di daerah lain justru mengalami kekurangan pasokan. Kedua kalimat tersebut memiliki makna yang hampir sama, tapi memiliki kalimat kedua jauh lebih mudah dipahami oleh pembaca dari berbagai latar belakang. Alasan yang terakhir yang paling membedakan policy brief dengan dokumen lain karena policy brief tidak hanya menjelaskan masalah tetapi juga menawarkan solusi. Banyak orang mampu menjelaskan bahwa suatu masalah sedang terjadi, namun tidak semua orang mampu memberikan rekomendasi yang realistis untuk mengatasinya. Misalnya semua orang mengetahui bahwa harga cabai sering turun saat panen raya, akan tetapi policy brief tidak berhenti pada penjelasan bahwa harga cabai turun, tapi mampu menjawab pertanyaan apa yang menyebabkan harga cabai turun, apa dampaknya terhadap petani, kebijakan apa yang dapat dilakukan pemerintah, siapa yang harus melaksanakan kebijakan tersebut, bagaimana langkah penerapannya. Dengan merekomendasikan pembangunan cold storage, memperkuat koperasi petani, meningkatkan industri pengolahan hasil pertanian, atau memperbaiki sistem distribusi. Artinya, policy brief selalu berorientasi pada penyelesaian masalah atau problem solving, bukan hanya menjelaskan bahwa masalah itu ada. Inilah mengapa policy brief sering menjadi salah satu dokumen utama dalam proses advokasi kebijakan. Dokumen ini tidak hanya membantu pembuat kebijakan memahami persoalan yang sedang terjadi, tetapi juga memberikan arah yang jelas mengenai tindakan apa yang sebaiknya dilakukan untuk menyelesaikan persoalan tersebut. Selanjutnya ada selain policy brief, dalam kegiatan advokasi terdapat beberapa jenis dokumen lain yang sering digunakan. Yang pertama adalah policy brief, yaitu dokumen yang berisi rekomendasi kebijakan berdasarkan data dan analisis. Yang kedua, position paper. Dokumen ini digunakan untuk menjelaskan sikap atau posisi suatu organisasi terhadap suatu isu tertentu. Isinya lebih menekankan pada argumentasi mengapa organisasi mendukung atau menolak suatu kebijakan. Yang ketiga adalah executive summary, merupakan ringkasan dari sebuah laporan yang lebih panjang. Dokumen ini bertujuan memberikan gambaran umum mengenai isi laporan sehingga pembaca tidak perlu membaca keseluruhan dokumen. Kemudian ada policy memo yang biasanya digunakan untuk memberikan masukan singkat kepada pimpinan mengenai suatu persoalan yang memerlukan keputusan cepat. Dan yang terakhir adalah naskah audiensi. Digunakan ketika organisasi akan melakukan pertemuan langsung dengan pemerintah atau pihak lain. Isinya berupa poin-poin penting yang akan dipresentasikan selama proses audiensi agar penyampaian informasi menjadi lebih terarah. Meskipun bentuknya berbeda-beda, seluruh dokumen advokasi tersebut memiliki tujuan yang sama, yaitu membantu proses komunikasi agar suatu kebijakan yang diusulkan dapat dipahami, dipertimbangkan, dan diambil oleh para pembuat keputusan. Secara umum, sebuah policy brief ini terdiri dari 8 bagian utama. Kedelapan bagian ini saling melengkapi sehingga membentuk dokumen yang ringkas, jelas, dan mudah dipahami. Yang pertama itu ada judul. Walaupun terlihat sederhana, judul memiliki peran yang sangat penting karena menjadi kesan pertama bagi pembaca. Dalam banyak kasus, pembuat kebijakan akan melihat judul terlebih dahulu sebelum menentukan apakah dokumen tersebut layak dibaca lebih lanjut atau tidak. Oleh karena itu, judul harus dibuat singkat, spesifik, dan langsung menggambarkan persoalan yang sedang dibahas. Contohnya,
Daripada menulis judul permasalahan pertanian di Indonesia, akan jauh lebih baik jika ditulis strategi meningkatkan harga gabah petani melalui penguatan sistem resi gudang. Judul tersebut langsung menunjukkan isu yang dibahas, kemudian memberi gambaran mengenai arah solusi yang dijelaskan. Judul yang baik tidak perlu terlalu panjang, hindari penggunaan istilah yang terlalu rumit atau kalimat yang berbelit-belit. Semakin sederhana tetapi jelas, maka semakin mudah menarik perhatian pembaca. Yang kedua adalah ringkasan. Ringkasan merupakan gambaran singkat mengenai keseluruhan isi policy brief. Di dalam bagian ini biasanya dijelaskan apa masalahnya, apa penyebab utamanya, dan rekomendasi apa yang ditawarkan. Banyak orang yang menganggap ringkasan hanya formalitas, padahal justru bagian inilah yang paling sering dibaca oleh pembuat kebijakan. Tidak sedikit pejabat yang hanya memiliki waktu beberapa menit untuk membaca sebuah dokumen. Karena itu, ringkasan harus berupa mampu memberikan informasi paling penting dalam waktu yang singkat. Misalnya, policy brief membahas rendahnya harga cabai saat panen raya, maka ringkasannya dapat menjelaskan bahwa harga cabai turun karena produksi melimpah, sementara fasilitas penyimpanan dan akses pasar masih terbatas. Oleh karena itu, diperlukan pengembangan industri pengolahan, penguatan distribusi, dan peningkatan akses pasar digital. Selanjutnya, yang ketiga adalah latar belakang. Latar belakang bertugas menjelaskan mengapa suatu persoalan perlu mendapatkan perhatian. Di bagian inilah penulis mulai membawa pembaca memahami kondisi nyata yang terjadi di lapangan. Latar belakang tidak boleh hanya berisi opini atau pendapat pribadi. Semua penjelasan harus berdasarkan fakta yang benar-benar terjadi. Misalnya, apabila kita ingin mengangkat persoalan harga gabah yang terus menurun ketika musim panen, maka kita perlu menjelaskan bagaimana kondisi panen petani saat ini, bagaimana perubahan harga yang terjadi, serta dampaknya terhadap kesejahteraan petani. Semakin jelas gambaran kondisi lapangan yang kita sajikan, maka semakin mudah membuat kebijakan memahami bahwa masalah tersebut memang membutuhkan perhatian. Setelah latar belakang dijelaskan, barulah kita masuk ke bagian permasalahan. Bagian ini fokusnya bukan lagi menceritakan kondisi umum, tetapi menjelaskan secara spesifik apa inti masalah yang ingin diselesaikan. Seringkali dalam satu sektor terdapat banyak perusahaan sekaligus, namun sebuah policy brief sebaiknya hanya fokus pada satu masalah utama agar pembahasannya tidak melebar. Misalnya dalam sektor hortikultura terdapat berbagai persoalan seperti harga yang tidak stabil, serangan hama, distribusi yang kurang baik, hingga akses modal yang terbatas. Penulis harus menentukan persoalan mana yang menjadi fokus utama agar fokus yang diberikan juga lebih tepat. Yang setelah mengetahui masalahnya, kita perlu menjelaskan penyebab mengapa masalah tersebut bisa terjadi. Inilah fungsi dari bagian analisis. Analisis tidak hanya menjelaskan gejala yang tampak di permukaan, tetapi juga menggali akar penyebabnya. Misalnya, harga cabai turun bukan hanya karena panen melimpah. Setelah dianalisis lebih dalam, ternyata penyebabnya juga karena minimnya fasilitas penyimpanan, kurangnya industri pengolahan, distribusi yang tidak merata, dan melemahnya akses informasi pasar. Semua faktor tersebut saling berkaitan sehingga perlu dijelaskan secara logis. Analisis yang baik akan membuat pembaca memahami bahwa suatu masalah biasanya tidak muncul karena satu penyebab saja, melainkan kombinasi dari berbagai faktor. Setelah analisis selesai dilakukan, langkah berikutnya adalah menyusun beberapa alternatif solusi. Karena dalam penyusunan kebijakan itu tidak semua solusi dapat langsung diterapkan. Setiap alternatif memiliki kelebihan, kekurangan, biaya, serta dampak yang berbeda.
Misalnya, untuk mengatasi harga gabah yang rendah, terdapat beberapa pilihan kebijakan alternatif. Yang pertama adalah pemerintah memiliki gabah dengan harga tertentu melalui Bulog. Alternatif yang kedua yaitu memperkuat koperasi petani agar mampu menyerap hasil panen. Alternatif yang ketiga adalah meningkatkan industri pengolahan hasil pertanian sehingga nilai tambah produk menjadi lebih tinggi. Masing-masing alternatif tersebut perlu dibandingkan sehingga pembuat kebijakan dapat memilih mana yang lebih realistis. Setelah berbagai alternatif dianalisis, barulah kita menentukan kondisi utama. Rekomendasi utama. Rekomendasi merupakan inti dari sebuah policy brief. Pada bagian ini, penulis menyampaikan tindakan apa yang sebaiknya dilakukan oleh pemerintah atau pihak yang memiliki kewenangan. Rekomendasi harus dibuat secara jelas, spesifik, realistis, dan dapat dilaksanakan. Hindari rekomendasi yang terlalu umum, misalnya pemerintah harus meningkatkan kesejahteraan petani. Kalimat tersebut terlalu luas dan tidak menjelaskan tindakan apa yang harus dilakukan. Sebaliknya, rekomendasi yang baik misalnya pemerintah daerah perlu membangun fasilitas penyimpanan dingin di sentra produksi hortikultura untuk mengurangi kerugian pasca panen dan menjaga stabilitas harga. Rekomendasi seperti ini lebih mudah dipahami dan lebih memungkinkan untuk ditindaklanjuti. Bagian akhir yaitu penutup. Penutup berfungsi menegaskan kembali pentingnya isu yang dibahas, sekaligus mengajak pembuat kebijakan agar segera mengambil tindakan. Penutup tidak perlu panjang, cukup memberikan penegasan bahwa apabila rekomendasi diterapkan, maka manfaat yang diperoleh akan lebih besar dibandingkan jika masalah tersebut dibiarkan. Nah, teman-teman, setelah memahami struktur policy brief, sekarang kita masuk pada bagian yang sering dianggap sulit, yaitu menyusun latar belakang masalah. Padahal latar belakang merupakan fondasi dari keseluruhan isi policy brief. Jika latar belakangnya kuat, pembaca akan lebih mudah memahami mengapa suatu masalah perlu segera diselesaikan. Dalam menyusun latar belakang, ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Pertama, jelaskan kondisi yang terjadi saat ini, gambarkan kondisi di lapangan secara objektif tanpa menggunakan opini pribadi. Sebagai contoh, apabila membahas harga gabah saat panen raya, menjelaskan bahwa setiap musim panen, harga gabah cenderung mengalami penurunan karena pasokan meningkat sementara kemampuan penyimpanan dan penyerapan hasil panen masih terbatas. Kedua, menggunakan fakta yang dapat diverifikasi. Jangan hanya mengatakan bahwa harga turun, tetapi menjelaskan berdasarkan data atau laporan resmi yang menunjukkan kondisi tersebut. Ketiga, sertakan data pendukung. Data bisa berupa statistik dari BPS, Kementerian Pertanian, hasil penelitian atau survei yang kredibel. Kehadiran data membuat dokumen lebih kuat dan meningkatkan kepercayaan pembaca. Keempat, jelaskan urgensi masalah, mengapa persoalan ini harus segera ditangani, apa yang akan terjadi jika tidak ada tindakan. Misalnya, jika harga gabah turun terus, pendapatan petani akan menurun, minat bertani berkurang, dan pada akhirnya dapat mengganggu ketahanan pangan nasional. Dengan adanya penjelasan mengenai kondisi, fakta, data, dan urgensi, latar belakang akan menjelaskan lebih kuat dan mampu meyakinkan pembuat kebijakan. Setelah latar belakang selesai disusun, tahap berikutnya adalah melakukan analisis masalah. Analisis merupakan proses bagaimana persoalan secara lebih mendalam agar solusi yang diberikan benar-benar tepat sasaran. Langkah pertama adalah mengidentifikasi penyebab utama. Tanyakan mengapa masalah ini bisa terjadi, faktor apa saja yang memengaruhinya, apakah disebabkan oleh kebijakan, kondisi pasar, infrastruktur, atau faktor alam. Langkah kedua adalah menganalisis dampak yang ditimbulkan.
Dampak tersebut bisa berupa kerugian ekonomi, penurunan produksi, menurunnya kesejahteraan petani, hingga terganggunya rantai pasok agribisnis. Langkah ketiga adalah menentukan pihak yang terdampak. Dalam agribisnis, dampak tidak hanya dirasakan petani, tetapi juga pedagang, pelaku usaha, konsumen, bahkan pemerintah. Langkah keempat adalah mengumpulkan bukti pendukung. Semua analisis harus dibuat dengan data, hasil penelitian, maupun informasi dari lapangan sehingga kesimpulan yang dihasilkan benar-benar dapat dipertanggungjawabkan. Untuk membantu proses analisis, kita juga dapat menggunakan beberapa metode seperti fishbone diagram untuk mencari akar penyebab masalah, pohon masalah untuk melihat hubungan sebab akibat, analisis SWOT dapat mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman, serta data analisis untuk melihat pola dan tren yang terjadi. Yang tidak kalah penting, analisis harus dilakukan secara objektif, jangan memaksakan kesimpulan yang sesuai dengan keinginan kita. Biarkan data yang berbicara. Dengan begitu, rekomendasi yang akan disusun pada tahap berikutnya benar-benar didasarkan pada fakta, bukan asumsi. Analisis yang baik akan menghasilkan kebijakan yang benar, yang lebih tepat sasaran, lebih realistis, dan memiliki peluang lebih besar untuk diterapkan. Sebaliknya, jika analisis dilakukan secara asal-asalan, maka rekomendasi yang dihasilkan juga akan mengurangi efektif dalam menyelesaikan masalah. Setelah kita berhasil menganalisis masalah dan menganalisis penyebabnya secara mendalam, langkah berikutnya adalah menentukan solusi yang paling tepat. Dalam penyusunan policy brief, kita tidak bisa langsung memberikan satu solusi tanpa mempertimbangkan pilihan lainnya. Seorang penyusun policy brief harus mampu menunjukkan bahwa solusi yang dipilih merupakan hasil proses analisis yang matang. Karena itu, kita akan membahas bagaimana menyusun alternatif kebijakan, bagaimana menulis rekomendasi kebijakan yang baik, serta kesalahan-kesalahan yang sering terjadi ketika menyusun policy brief. Dalam menyusun alternatif kebijakan merupakan beberapa pilihan solusi yang dapat dilakukan untuk mengatasi suatu permasalahan. Tujuannya dibuat beberapa alternatif bukan untuk membingungkan pembuat kebijakan, tetapi agar mereka memiliki beberapa pilihan yang dapat dipertimbangkan sesuai dengan kondisi anggaran maupun kemampuan daerah masing-masing. Dalam dunia nyata, hampir tidak ada masalah yang hanya memiliki satu solusi. Setiap permasalahan biasanya dapat diselesaikan melalui beberapa pendekatan. Oleh karena itu, sebelum menentukan rekomendasi utama, kita perlu menyusun beberapa alternatif terlebih dahulu. Misalnya, kita mengambil contoh kasus harga gabah yang turun pada saat panen raya. Langkah pertama yang kita harus mengidentifikasi terlebih dahulu masalah utamanya. Dalam kasus ini, persoalan yang dihadapi adalah harga gabah mengalami penurunan drastis ketika panen raya karena jumlah produksi meningkat, sedangkan kemampuan pasar untuk menyerap hasil panen masih terbatas. Setelah masalah utama ditentukan, barulah kita mulai menyusun beberapa alternatif kebijakan. Alternatif yang pertama, misalnya pemerintah membeli gabah petani melalui Bulog dengan harga yang telah ditetapkan. Kebijakan ini bertujuan untuk menjaga agar harga gabah tidak jatuh terlalu rendah sehingga petani tetap memperoleh keuntungan yang layak. Alternatif yang kedua, memperkuat koperasi petani. Melalui koperasi, hasil panen dapat dikumpulkan terlebih dahulu sebelum dipasarkan, sehingga petani tidak harus menjual seluruh hasil panennya pada saat harga sedang rendah. Selain itu, koperasi juga harus meningkatkan posisi tawar petani terhadap pedagang besar. Alternatif ketiga adalah mendorong berkembangnya industri pengolahan hasil pertanian di daerah sentra produksi. Dengan adanya industri pengolahan gabah tidak hanya dijual sebagai bahan mentah, tetapi dapat diolah menjadi produk yang memiliki nilai tambah lebih tinggi. Cara ini juga dapat membantu mengurangi kelebihan pasokan pada saat panen raya.
Dari ketiga alternatif tersebut, tentu masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan. Alternatif yang pertama memiliki kelebihan karena mampu menstabilkan harga dengan cepat dan memberikan perlindungan langsung kepada petani, tapi kebijakan ini membutuhkan anggaran pemerintah yang cukup besar serta fasilitas penyimpanan yang memadai. Alternatif yang kedua memiliki kelebihan karena mampu memperkuat kelembagaan petani dalam jangka panjang. Petani menjadi lebih mandiri dan memiliki posisi tawar yang lebih baik. Akan tetapi, membangun koperasi yang kuat memerlukan waktu, pendampingan, serta proses sumber daya manusia yang kompeten. Sedangkan alternatif ketiga memiliki manfaat berupa peningkatan nilai tambah produk dan penciptaan lapangan kerja baru di daerah. Namun kebijakan ini membutuhkan investasi yang cukup besar dan hasilnya tidak dapat dirasakan dalam waktu singkat. Dari contoh tersebut, kita dapat melihat bahwa tidak ada solusi yang benar-benar sempurna. Tugas penyusun polisi brief adalah membandingkan setiap alternatif secara objektif, kemudian memilih alternatif yang paling realistis, dan memberikan manfaat yang paling besar. Dalam menyusun alternatif kebijakan, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, gunakan data dan fakta sebagai dasar penyusunan alternatif. Jangan membuat solusi hanya berdasarkan pendapat pribadi. Kedua, pastikan alternatif yang disusun sesuai dengan kondisi daerah. Solusi yang berhasil di suatu daerah belum tentu dapat diterapkan di daerah lain karena kondisi sosial, ekonomi, maupun sumber daya yang berbeda. Yang ketiga, melakukan perbandingan secara objektif. Jangan hanya langsung menyatakan bahwa satu alternatif paling baik tanpa menjelaskan alasan dan pendukungnya. Dan yang terakhir, pilih alternatif yang memiliki dampak terbesar dengan risiko yang paling kecil. Inilah yang menjadi dasar mengapa suatu kebijakan akhirnya direkomendasikan. Setelah berbagai alternatif dianalisis, sekarang kita masuk ke bagian yang paling penting dalam policy brief, yaitu rekomendasi kebijakan. Rekomendasi merupakan inti dari keseluruhan dokumen, bahkan dapat dikatakan bahwa seluruh proses identifikasi masalah, pengumpulan data, penyusunan latar belakang, hingga analisis dilakukan agar dapat mampu menghasilkan rekomendasi yang tepat. Lalu, rekomendasi apa yang baik? Yang pertama, rekomendasi harus spesifik, artinya rekomendasi harus menjelaskan secara jelas tindakan apa yang perlu dilakukan. Hindari penggunaan kalimat yang terlalu umum, sebagai contoh kalimat, pemerintah perlu meningkatkan kesejahteraan petani, masih terlalu luas pembuat kebijakan akan kesulitan memahami tindakan apa yang sebenarnya harus dilakukan. Sebaliknya, jika ditulis pemerintah daerah perlu membangun gudang penyimpanan gabah di setiap sentra produksi untuk menjaga kredibilitas harga saat panen raya, maka tindakan yang harus dilakukan menjadi jauh lebih jelas. Yang kedua, rekomendasi harus realistis. Artinya, usulan tersebut benar-benar dapat dilaksanakan dengan mempertimbangkan kondisi daerah, kemampuan anggaran, sumber daya manusia, dan peraturan yang berlaku. Seringkali sebuah usulan terlihat sangat bagus di atas kertas, tetapi sulit diterapkan karena membutuhkan biaya yang sangat besar atau kewenangan yang tidak memiliki pemerintah daerah. Karena itu, penyusunan policy brief harus memahami kondisi nyata sebelum memberikan rekomendasi. Yang ketiga, rekomendasi harus dapat dilaksanakan. Suatu kebijakan harus memiliki langkah-langkah yang jelas sehingga mudah diterapkan. Misalnya, bukan hanya mengatakan meningkatkan pemasaran hasil pertanian, tetapi menjelaskan langkah-langkah pertama seperti membangun pasar digital, memperkuat kerjasama dengan supermarket, memberikan pelatihan pemasaran kepada petani, atau menyediakan fasilitas logistik. Semakin jelas langkah yang ditawarkan, semakin mudah rekomendasi tersebut diwujudkan. Keempat, rekomendasi harus sesuai dengan kewenangan. Ini merupakan bagian yang sering dilupakan. Misalnya, kita menyusun policy brief untuk pemerintah kabupaten, maka rekomendasi yang diberikan harus berupa dalam wewenang pemerintah kabupaten
bukan mengusulkan perubahan undang-undang yang menjadi kewenangan pemerintah pusat. Memahami siapa pembaca policy brief sangat penting agar rekomendasi yang kita berikan benar-benar relevan. Yang kelima, rekomendasi harus berbasis bukti. Setiap usulan harus memiliki dasar yang kuat berupa data, hasil penelitian maupun fakta yang ditemukan di lapangan. Dengan demikian, pembuat kebijakan akan lebih percaya bahwa rekomendasi tersebut memang layak diterapkan. Sebagai contoh, jika data menunjukkan bahwa kerugian pasca panen mencapai lebih dari 20% akibat kekurangannya fasilitas penyimpanan, maka rekomendasi pembangunan gudang penyimpanan memiliki dasar yang jelas. Rekomendasi yang baik bukan sekadar menjawab masalah saat ini, tetapi juga mampu memberikan dampak positif dalam jangka panjang. Oleh karena itu, setiap rekomendasi harus dipikirkan secara matang sebelum dituangkan ke dalam policy brief. Meskipun terlihat sederhana, masih banyak policy brief yang kurang efektif karena melakukan beberapa kesalahan mendasar. Kesalahan pertama, masalah dokumen terlalu panjang. Ingat bahwa tujuan policy brief hanya menyampaikan informasi secara ringkas. Jika dokumen terlalu panjang dan dipenuhi penjelasan yang tidak penting, pembaca justru akan kehilangan fokus. Karena itu, informasi yang benar-benar relevan dan dapat dihindari pembahasan yang terlalu melebar. Kesalahan kedua, menggunakan opini tanpa didukung data. Dalam advokasi, pendapat pribadi saja tidak cukup. Dengan kata lain, data merupakan kondisi utama dalam penyusunan policy brief. Kesalahan yang ketiga adalah memberikan solusi yang tidak realistis. Terkadang penyusunan policy brief memberikan usulan yang terlalu ideal tetapi sulit diterapkan. Misalnya mengusulkan pembangunan puluhan pabrik pengolahan hasil pertanian dalam waktu 1 tahun tanpa mempertimbangkan anggaran maupun kemampuan pemerintah. Usulan seperti ini tentu akan sulit diterima. Kesalahan yang keempat adalah menggunakan bahasa yang terlalu ilmiah dan rumit. Bahwa pembaca policy brief berasal dari berbagai latar belakang. Gunakan bahasa yang sederhana, jelas, dan mudah dipahami. Hindari istilah teknis yang berlebihan jika masih dapat dijelaskan dengan kata-kata yang lebih sederhana. Kesalahan kelima adalah rekomendasi yang tidak jelas. Banyak policy brief yang hanya menjelaskan masalah secara panjang lebar, tetapi tidak memberikan solusi yang konkret. Padahal tujuan utama dokumen ini adalah menghasilkan rekomendasi yang dapat menjadi dasar pengambilan keputusan. Karena itu, policy brief selesai ditulis, ditanyakan kembali kepada diri sendiri, apakah pembaca sudah mengetahui tindakan apa yang harus dilakukan setelah membaca dokumen ini. Jika jawabannya belum, berarti rekomendasi tersebut masih perlu diperbaiki. Sebagai penutup bagian ini, dapat kita simpulkan bahwa keberhasilan sebuah policy brief tidak hanya ditentukan oleh data yang lengkap, tetapi juga kemampuan penulis dalam memilih alternatif kebijakan, menyusun rekomendasi yang realistis, serta menghindari kesalahan-kesalahan umum dalam penulisannya. Dengan begitu, policy brief akan benar-benar menjadi dokumen advokasi yang mampu membangun pembuat kebijakan mengambil keputusan yang tepat, efektif, dan memberikan manfaat nyata bagi pembangunan sektor agribisnis. Setelah mempelajari pengertian policy brief, struktur penulisannya, cara menyusun latar belakang, analisis masalah, alternatif kebijakan, hingga rekomendasi kebijakan, sekarang saatnya kita melihat bagaimana semua bagian tersebut diterapkan dalam sebuah contoh sederhana. Tujuannya agar teman-teman tidak hanya memahami teori, tetapi juga memiliki gambaran nyata mengenai bentuk sebuah policy brief yang baik. Contohnya itu kasus yang diangkat adalah harga cabai yang turun pada saat panen raya. Kasus ini sangat dekat dengan kondisi pertanian di Indonesia.
Hampir setiap tahun ketika musim panen tiba, produksi cabai meningkat dalam jumlah yang sangat besar. Di satu sisi, kondisi ini sebenarnya menunjukkan bahwa hasil produksi petani cukup baik, namun di sisi lain meningkatnya jumlah produksi seringkali menyebabkan harga cabai mengalami penurunan yang cukup drastis. Akibatnya banyak petani yang turun mengalami kerugian meskipun hasil panennya melimpah. Nah, apabila kondisi seperti ini ingin disampaikan kepada pemerintah agar mendapat perhatian, maka salah satu cara yang dapat dilakukan adalah menyusun sebuah policy brief. Mari kita lihat bagaimana isi dari policy brief tersebut. Yang pertama itu adalah judul. Pada contoh yang digunakan yaitu strategi menjaga stabilitas pasokan cabai saat panen raya. Judul ini dibuat singkat tetapi langsung menjelaskan fokus pembahasan. Ketika pembuat kebijakan membaca judul tersebut, mereka langsung mengetahui bahwa dokumen ini membahas persoalan stabilitas pasokan dan harga cabai pada saat panen raya. Judul seperti ini jauh lebih menarik dibandingkan judul yang terlalu umum, misalnya hanya permasalahan cabai di Indonesia. Selanjutnya yaitu ringkasan berupa gambaran singkat mengenai keseluruhan isi dokumen. Pada contoh ini dijelaskan bahwa setiap musim panen raya pasokan cabai meningkat sangat tinggi sehingga harga cabai di tingkat petani mengalami penurunan. Di sisi lain, kebutuhan masyarakat tidak meningkat secara signifikan sehingga terjadi kelebihan pasokan. Akibatnya, harga cabai jatuh dan pendapatan petani ikut menurun. Melalui policy brief ini, kemudian disampaikan bahwa diperlukan langkah-langkah strategis agar stabilitas harga petani tetap terjaga dan tidak ikut mengalami kerugian. Dengan membaca bagian ringkasan saja, pembaca sudah memperoleh gambaran mengenai masalah, penyebab, dan arah solusi yang ditawarkan. Berikutnya yaitu permasalahan. Beberapa persoalan utama yang menyebabkan harga cabai terus mengalami penurunan ketika panen raya. Yang pertama adalah pasokan cabai meningkat sangat tinggi dalam waktu yang bersamaan. Ketika hampir semua petani memanen pada waktu yang sama, jumlah cabai yang masuk ke pasar menjadi sangat banyak. Sementara itu permintaan masyarakat cenderung tetap sehingga terjadi ketidakseimbangan antara pasokan dan permintaan. Permasalahan kedua adalah kapasitas penyimpanan pasca panen masih terbatas. Cabai merupakan komoditas yang mudah rusak sehingga tidak bisa disimpan terlalu lama. Akibatnya petani terpaksa menjual hasil panennya secepat mungkin meskipun harga sedang rendah. Permasalahan ketiga adalah ketergantungan petani kepada tengkulak atau pedagang pengumpul. Karena keterbatasan akses pasar, banyak petani tidak memiliki pilihan sendiri selain menjual hasil panennya kepada tengkulak dengan harga yang sudah ditentukan. Ketiga persoalan tersebut saling berkaitan dan menyebabkan harga cabai terus berfluktuasi setiap musim panen. Setelah masalah diidentifikasi, langkah berikutnya adalah melakukan analisis. Pada contoh policy brief ini dijelaskan bahwa produksi cabai pada saat panen raya dapat meningkat hingga puluhan persen dibandingkan kondisi normal. Namun peningkatan produksi tersebut tidak diikuti dengan meningkatnya kemampuan penyimpanan maupun distribusi. Selain itu, minimnya fasilitas pengolahan menyebabkan sebagian besar cabai harus dijual dalam bentuk segar. Padahal apabila tersedia industri pengolahan seperti pembuatan cabai bubuk, saus cabai, atau cabai beku, maka sebagian hasil panen dapat diolah sehingga tidak seluruhnya membanjiri pasar pada waktu yang sama. Analisis ini menunjukkan bahwa persoalan harga cabai bukan semata-mata karena produksi yang tinggi, tetapi juga dipengaruhi oleh lamanya sistem pasca panen, distribusi, dan pengolahan hasil pertanian. Inilah penting melakukan analisis secara mendalam, jangan hanya melihat gejala yang tampak di permukaan, tetapi cari penyebab utamanya. Berdasarkan hasil analisis tersebut, kemudian kita susun beberapa alternatif solusi, misalnya dengan memperkuat fasilitas penyimpanan dingin atau cold storage di daerah sentra produksi sehingga cabai dapat disimpan lebih lama ketika harga sedang rendah. Alternatif lainnya adalah mengembangkan industri pengolahan hasil pertanian agar cabai memiliki nilai tambah dan tidak
seluruhnya dijual dalam bentuk segar. Selain itu, pemerintah juga dapat memperkuat sistem informasi dan harga sehingga petani mengetahui perkembangan harga di berbagai daerah dan tidak hanya bergantung pada informasi dari pedagang setempat. Semua alternatif memiliki tujuan yang sama, yaitu menjaga kestabilan harga dan meningkatkan kesejahteraan petani. Setelah berbagai alternatif dibandingkan, barulah dipilih rekomendasi utama. Dalam contoh ini, rekomendasi yang diberikan antara lain pemerintah perlu memperkuat sarana pasca panen, membangun fasilitas penyimpanan dingin, meningkatkan kemitraan dengan industri pengolahan, serta pengembangan sistem informasi harga secara real time. Mengapa rekomendasi secara tersebut dipilih? Karena berdasarkan hasil analisis, penyebab utama rendahnya harga cabai bukan hanya produksi yang tinggi, tetapi juga melemahnya sistem distribusi dan pasca panen. Dengan kata lain, rekomendasi yang diberikan benar-benar sesuai dengan akar masalah yang telah dianalisis sebelumnya. Inilah yang harus selalu diingat ketika menyusun policy brief. Jangan sampai rekomendasi yang diberikan tidak memiliki hubungan dengan hasil analisis. Setelah melihat contoh sederhana, sekarang kita masuk pada simulasi penyusunannya. Dalam kegiatan pembelajaran, simulasi ini biasanya dilakukan secara berkelompok agar mahasiswa dapat berlatih menyusun policy brief secara langsung. Langkah pertama yaitu memilih isu. Setiap kelompok menentukan satu isu agribisnis yang ingin dibahas, misalnya mengenai pupuk, kelapa sawit, padi, hortikultura, jagung, kopi, atau komoditas lainnya. Pilihlah isu yang benar-benar sedang terjadi sehingga data yang digunakan mudah diperoleh. Langkah kedua adalah menganalisis masalah. Pada tahap ini, kelompok mulai mengumpulkan berbagai informasi yang berkaitan dengan isu tersebut, identifikasi penyebab masalah, dampak yang ditimbulkan, siapa saja yang terdampak, serta data pendukung yang dapat memperkuat analisis. Semakin lengkap data yang diperoleh, maka semakin kuat pula dasar penyusunan rekomendasi. Langkah ketiga adalah merumuskan solusi. Setelah penyebab masalah diketahui, kelompok mulai menyusun beberapa alternatif kebijakan. Bandingkan kelebihan dan kekurangan masing-masing alternatif. Kemudian tentukan solusi yang paling realistis. Solusi terbaik bukan selalu yang paling besar atau paling mahal, tetapi yang paling memungkinkan untuk diterapkan dan memberikan manfaat paling besar. Langkah keempat adalah menulis policy brief. Semua hasil analisis kemudian disusun menjadi dokumen yang ringkas, jelas, dan sistematis. Mulailah dari judul ringkasan, latar belakang, permasalahan, analisis, alternatif solusi, rekomendasi, hingga penutup. Usahakan dokumen tidak terlalu panjang tetapi tetap mampu menjelaskan keseluruhan persoalan. Langkah kelima adalah melakukan presentasi. Setelah policy brief selesai disusun, setiap kelompok mempresentasikan hasil pekerjaannya di depan kelas. Pada tahap ini, mahasiswa belajar bagaimana menyampaikan rekomendasi kebijakan secara singkat, jelas, dan meyakinkan. Kemampuan berbicara juga sangat penting dalam advokasi, karena dokumen yang baik harus didukung oleh kemampuan komunikasi yang baik pula. Langkah terakhir adalah diskusi dan pemberian umpan balik. Kelompok lain maupun dosen dapat memberikan kritik dan saran terhadap policy brief yang telah dipresentasikan. Dari proses ini, mahasiswa dapat mengetahui bagian mana yang masih perlu diperbaiki, baik dari segi data, analisis, maupun rekomendasi. Melalui simulasi seperti ini, mahasiswa tidak hanya memahami teori, tetapi juga memperoleh pengalaman langsung dalam menyusun dokumen advokasi yang sering digunakan di dunia nyata maupun pemerintah. Setelah kita mempelajari bagaimana menyusun policy brief yang baik, sekarang kita akan melihat beberapa contoh penerapannya di Indonesia. Tujuannya agar teman-teman tidak hanya memahami teori tetapi juga mengetahui bagaimana policy brief dan dokumen advokasi benar-benar digunakan untuk membantu proses pengambilan kebijakan di sektor pertanian. Melalui studi kasus ini, kita dapat melihat bahwa sebuah policy brief bukan hanya tugas akademik atau dokumen formal semata,
tetapi merupakan alat komunikasi yang mampu menghubungkan hasil penelitian dengan kebijakan pemerintah. Dengan adanya data yang kuat dan rekomendasi yang jelas, berbagai permasalahan di bidang pertanian dapat disampaikan secara lebih baik, efektif kepada para pengambil keputusan. Studi kasus yang pertama, Polisi Brief Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian atau PSEKP Kementerian Pertanian. Studi kasus pertama berasal dari pusat PSEKP yang berada di bawah Kementerian Pertanian Republik Indonesia. PSEKP merupakan salah satu lembaga penelitian yang memiliki tugas menghasilkan berbagai kajian mengenai sosial ekonomi, pertanian, dan kebijakan pembangunan pertanian di Indonesia. Namun hasil penelitian yang mereka lakukan tidak hanya disimpan dalam bentuk laporan ilmiah yang tebal, sebaliknya hasil penelitian tersebut diolah menjadi sebuah policy brief yang ringkas sehingga lebih mudah dipahami oleh para pengambil keputusan. Hal ini dilakukan karena para pejabat pemerintah, baik di tingkat kementerian maupun pemerintah daerah, umumnya memiliki waktu yang sangat terbatas. Mereka membutuhkan informasi yang singkat, tapi tetap mampu memberikan gambaran yang lengkap mengenai suatu persoalan. Setiap contoh ketika PSEK melakukan penelitian mengenai rendahnya produktivitas suatu komoditas pertanian, para peneliti terlebih dahulu mengumpulkan berbagai data dari lapangan. Mereka melakukan survei kepada petani, mengumpulkan data produksi, menganalisis kondisi pasar, hingga mempelajari kebijakan yang sedang berlaku. Setelah seluruh data berkumpul, informasi tersebut tidak langsung diberikan kepada pimpinan dalam bentuk laporan penelitian yang panjang. Sebaliknya, diringkas menjadi sebuah policy brief. Di dalam policy brief dijelaskan apa masalah utamanya, mengapa masalah tersebut perlu segera ditangani, apa penyebabnya, serta kebijakan apa yang paling tepat untuk dilakukan pemerintah. Dengan seperti ini, pemerintah Kementerian Pertanian dapat lebih cepat memahami persoalan dan menggunakan hasil penelitian tersebut sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan program maupun kebijakan. Dari kasus ini kita dapat mengambil beberapa pelajaran penting. Semua informasi yang disampaikan harus berasal dari data yang dapat dipertanggungjawabkan. Data tersebut dapat berupa hasil survei lapangan, statistik resmi, maupun hasil penelitian ilmiah. Pelajaran kedua adalah policy brief harus memiliki struktur yang jelas. Walaupun singkat, dokumen tetap harus memiliki latar belakang, analisis masalah, alternatif kebijakan, serta rekomendasi yang mudah dipahami oleh pembaca. Pelajaran ketiga yaitu policy brief harus memiliki sasaran yang jelas. Dalam kasus PSEKP, sasaran utama dokumen tersebut adalah pimpinan Kementerian Pertanian, pemerintah daerah, Bapeda maupun Dinas Pertanian. Oleh karena itu, bahasa yang digunakan sesuai dengan kebutuhan para pengambil kebijakan. Studi kasus ini menunjukkan bahwa penelitian akan memberikan manfaat yang jauh lebih besar apabila hasilnya mampu diterjemahkan menjadi rekomendasi kebijakan yang sederhana, praktis, dan mudah diterapkan. Studi kasus yang kedua yaitu dokumen advokasi program pemberdayaan petani melalui teknologi dan informasi pertanian atau P3TIP atau VEFEATI di Sulawesi Tengah. Program ini bertujuan meningkatkan kapasitas petani melalui penyuluhan, penerapan teknologi pertanian, penguatan kelembagaan petani, serta peningkatan akses terhadap informasi dan inovasi pertanian. Selama pelaksanaan program, berbagai kegiatan telah dilakukan dan memberikan hasil yang cukup baik, namun masih terdapat beberapa kendala yang dihadapi petani di lapangan. Misalnya, masih kurangnya sarana dan prasarana penyuluhan, keterbatasan alat pendukung pertanian, minimnya akses terhadap permodalan, lemahnya kelembagaan koperasi, serta belum adanya bijakan daerah yang mampu mendukung pengembangan komoditas unggulan secara berkelanjutan. Permasalahan tersebut hanya didiskusikan dalam forum internal, tetapi juga disusun menjadi sebuah dokumen advokasi yang disampaikan kepada berbagai pihak seperti Bapeda, Dinas Pertanian, lembaga penyuluhan, pemerintah daerah, hingga pemangku kepentingan lainnya.
Beberapa rekomendasi yang diajukan antara lain pengembangan pos penyuluhan desa, penyediaan alat pendukung penyuluhan seperti soil test kit dan peralatan budidaya, dukungan promosi terhadap produk olahan lokal, bantuan permodalan bagi petani, pembentukan koperasi yang lebih kuat hingga dukungan anggaran pemerintah daerah untuk pengembangan komoditas unggulan. Menariknya setiap rekomendasi yang disampaikan dibuat sangat spesifik. Dokumen tersebut tidak hanya mengatakan bahwa pemerintah perlu membantu petani, tetapi juga menjelaskan bentuk bantuan yang dibutuhkan, siapa yang bertanggung jawab, serta bagaimana langkah berikutnya. Di studi kasus ini terdapat beberapa pelajaran penting. Yang pertama, dokumen advokasi harus menunjukkan kesenjangan atau gap antara kondisi di lapangan dengan kebijakan yang berlaku. Dengan menjelaskan kesenjangan tersebut, pembuat kebijakan akan lebih mudah memahami alasan mengapa perubahan kebijakan diperlukan. Kedua, permintaan atau rekomendasi harus dibuat secara konkret. Ketiga, dokumen advokasi harus melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Keempat, hasil advokasi perlu disertai komitmen kebersamaan. Dalam program P3TIP atau FEATI, beberapa usulan yang diajukan kemudian memperoleh dukungan dari pemerintah daerah dalam bentuk rencana penganggaran dan penyediaan fasilitas bagi petani. Hal ini menunjukkan bahwa advokasi yang dilakukan secara sistematis dan berbasis kebutuhan nyata memiliki peluang yang lebih besar untuk menghasilkan perubahan kebijakan. Dari studi kasus tersebut, polisi brief digunakan sebagai media untuk penerjemahan penelitian pada rekomendasi kebijakan yang mudah dipahami oleh para pengambil keputusan. Sementara pada kasus P3TIP atau FEATI di Sulawesi Tengah, dokumen advokasi digunakan untuk menyampaikan kebutuhan nyata petani kepada pemerintah melalui rekomendasi yang konkret, terstruktur, dan berbasis kondisi lapangan. Baik dari seluruh materi yang telah kita pelajari, yang telah saya bahas, dapat memahami bahwa policy brief merupakan salah satu dokumen yang sangat penting dalam proses advokasi karena mampu mengubah data, fakta, dan hasil analisis menjadi rekomendasi kebijakan yang mudah dipahami oleh para pengambil keputusan. Kita juga telah mempelajari bagaimana struktur policy brief, mulai dari penyusunan judul, ringkasan, latar belakang, identifikasi masalah, analisis penyusunan alternatif kebijakan, hingga penyusunan rekomendasi yang realistis dan berbasis bukti. Demikian materi yang saya sampaikan pada video kali ini. Semoga pembahasan ini dapat menambah wawasan dan menjadi bekal bagi teman-teman dalam memahami penyusunan policy brief sebagai salah satu instrumen penting dalam advokasi agribisnis. Saya Naila Trihara mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah mengikuti pembelajaran ini dari awal hingga akhir. Jangan lupa untuk terus belajar, terus mengasah kemampuan berpikir kritis, dan terus mengembangkan kemampuan menyusun rekomendasi kebijakan yang berbasis data dan bermanfaat bagi kemajuan sektor agribisnis di Indonesia. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye semuanya.